Haleluya. Baba
Sekali lagi beri kemuliaan untuk Bapak Yahweh atas adik Isa. Amin. Bahwa Yesuslah adalah jawaban kita semuanya. Amin. Mari kita persiapkan diri untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya kasih Bapa Yahweh sungguh mulia. Dan kasih Bapa Yahweh tidak bersyarat di dalam hidup kita. Amin. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Kasih Yahweh sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus jiwaku. Kasih Yahweh tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berpujilah Tuhan Yesus. Usahakan adanya di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapa Surgawi, Bapa Yahweh yang kami muliakan, biarlah pada sore hari ini kami menyadari keberadaan kami saat ini oleh karena anugerah-Mu, oleh kesempatan Engkau berikan kepada kami kembali untuk bersekutu bersama-sama Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah sore hari ini Engkau sendiri yang mengetahui keberadaan hati kami, kerinduan kami, bahkan pergumulan kami, bahkan situasi kondisi yang paling dalam dari kehidupan kami. Engkau yang maha tahu Tuhan. Karena biarlah Roh Kudus, Roh yang maha tahu, Roh yang menembus hati kami, berkaryalah Roh Kudus, urapi kami, pakai kami sekalian untuk melakukan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah apapun yang kami lakukan, biarlah firman-Mu ada di depan kami, sehingga kami berjalan di dalam terang jalan kehidupan kami. Berkati ibadah sore hari ini, berkati kami semua, hamba-hamba-Mu, pelayan bantuan yang sudah melayani Engkau dengan ketulusan hati. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, baik di dalam gereja maupun melalui streaming yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMasiah, Mesias kami yang hidup, kami alaskan doa-doa kami. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita yang telah memberi kesempatan kita pada sore hari ini kembali bersama-sama bersekutu di dalam kondisi yang prima di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih kepada Bapak Gembala Yakub dan Ibu, juga Pak Gembala Simeon dan keluarga, juga seluruh jemaat Tuhan yang memberi kesempatan kami kembali sharing pada sore hari ini. Bapak Ibu, pada sore hari ini saya ingin mengajak kita kembali berpikir tentang kehidupan kita. Saya akan sampaikan tentang umpan balik atau feedback. Gak apa-apa, slide-nya ditampilkan. Saudara, ini sebuah rangkaian listrik, ya. Saya tidak akan membahas tentang elektronikanya, tapi saya hanya ingin mengambil bagian daripada proses ini, di mana umpan balik di dalam rangkaian ini akan menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam kita mengiring Tuhan. Ya, oke. Dari gambar ini sangat jelas, ya, sebuah umpan balik atau feedback itu ada input yang masuk, kemudian ada output satu. Sebenarnya di bawah ini ada gambar output 2, mungkin terhapus oleh saya. Ada output akhir. Saudara, ada umpan balik ini di dalam proses, mungkin slide berikutnya bisa diteruskan supaya kita, ya. Umpan balik biasanya digunakan untuk pengendalian suatu sistem yang bersifat dinamis, sehingga sistem tersebut dapat diatur untuk mencapai keadaan yang stabil, seperti diinginkan dalam bidang elektronika dan sebagainya. Biasanya muncul dalam bidang sosial,
dalam bidang teknologi dan sebagainya. Jadi umpan balik itu diambil dari output, dari keluaran yang ada, dimasukkan kembali ke input untuk suatu proses menghasilkan output akhir daripada suatu proses ini yang diharapkan hasil daripada proses ini adalah kestabilan. Nah, ya, slide berikutnya, apa umpan balik itu, saudara? Ya, umpan balik adalah rangkaian listrik yang menggunakan feedback, adalah rangkaian yang memanfaatkan sebagian dari sinyal output untuk mengubah sinyal input. Tujuan daripada feedback adalah untuk mengontrol karakteristik rangkaian. Umpan balik ataupun feedback ini ada dua, Bapak Ibu. Ada suatu umpan balik yang disebut positif, ada yang negatif. Nah, kita akan aplikasikan, akan kita pandang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau umpan itu positif, misalkan saya hamba Tuhan, tapi saya seringkali selalu berdoa, ya. Kalau ada umpan balik positif di dalam kepada saya selalu berdoa. Jangan sampai di dalam kita melayani Tuhan ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Misalkan saya khotbah atau saya melayani sesuatu, kemudian ada orang datang kepada saya. Ya, ini contohnya saya aja, saudara. Misalkan, Pak Yonatan, tadi pelayanannya begini-begini. Luar biasa, saya diberkati. Saudara, kalau kita tidak menyadari umpan balik dari seseorang, itu kan output yang saya keluarkan. Pelayanan itu adalah output dari diri saya. Ya, saudara. Saya banyak mencontoh Ishak, anak saya, saudara. Setiap dia setelah memuji Tuhan, di daerah itu didatangi, saudara. Didatangi ibu-ibu, dia membawa anaknya, anak yang sekolah minggu. Ini loh, contohan Kak Ishak dalam kondisi ini memuji Tuhan. Wah, Kak Ishak hebat. Dia selalu berkata, enggak Bu, Tuhan yang hebat. Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Saudara, saya seringkali mendapatkan misalkan kata-kata demikian. Saya biasanya selalu berkata, Tuhan yang dipermuliakan. Karena saya tidak tahu hati orang itu pada waktu dia memberikan umpan balik positif kepada saya, apakah dia tulus, apakah dia benar-benar mengatakan yang baik. Nah, umpan balik seperti itu biasanya, saudara, saya betul-betul saya pergunakan untuk saya melihat, mengintrospeksi lebih dalam lagi. Tapi memang ada orang yang misalkan kita melayani Tuhan dan dia berkata, Pak, saya diberkati dengan pelayanan Bapak. Kemudian saya kembalikan umpan balik kepada dia. Saya melihat kehidupannya. Pada saat dia mengatakan, Pak, saya diberkati, saya disadarkan, saya diingatkan Tuhan, saya dibawa pengertian yang lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Saya akan lihat umpan balik kepada orang itu. Ternyata dia banyak berubah. Yang dulunya misalkan malas berdoa, yang dulunya dia tidak suka memuji Tuhan, yang dulunya dia pelit di dalam berkorban misalkan. Ternyata dia mulai berubah. Berarti pada saat dia memberikan umpan balik kepada saya, betul, dan saya mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terus Engkau berbicara kepada hamba-Mu ataupun terus pimpin hamba-Mu di dalam hamba-Mu melayani Engkau sehingga menjadi berkat. Tapi masalahnya, saudara, kalau kita itu mendapatkan umpan balik yang negatif, bagaimana respon kita? Kalau kita mendapatkan umpan yang positif, kita akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Mungkin dengan sungguh-sungguh kita berkata, Bapa Yahweh dipermuliakan, Adonai Yesua yang dipermuliakan. Luar biasa. Tapi kalau ada
feedback atau umpan balik yang negatif, bagaimana reaksi kita, saudara? Kadang-kadang kita berkata, aku sudah melayani baik-baik, saya sudah berkorban waktu. Ibadah 5:30, saya sudah nyampe di sini jam 5:30. Saya sudah melayani Tuhan dengan baik. Kok masih dicacat? Nah ini saudara, ini masalahnya saudara. Gereja akhir zaman ini, gereja yang senangnya dipuji. Pelayan Tuhan senangnya disanjung-sanjung. Tapi kalau dapat feedback atau umpan balik yang negatif, cenderung merasa kita direndahkan. Nah, sore hari ini saudara, seberapa yang kita hadir, terutama pelayan-pelayan Tuhan, kalau mau dilawat Tuhan, mau dipakai Tuhan, kalau kita mendapatkan feedback yang negatif, masukan yang negatif, atau umpan balik yang negatif kepada kita, kita harus siap, harus kita mempersiapkan diri, saudara. Saudara, saya dulu ada seorang ibu, setiap saya khotbah itu selalu saya dikritik. Ayatnya terlalu banyak, kemudian khotbah lagi bacanya terlalu cepat. Kemudian balik, kamu kalau khotbah ojo bulet-bulet, ya saudara ya. Tapi pada waktu itu memang secara jasmani saya katakan, wah mak-mak ini ngomong apa gitu saudara ya. Tapi begitu saya dengan rendah hati, dengan ketulusan hati saudara, kira-kira setahun kemudian saya mulai memperbaiki. Oh iya, ayatnya terlalu banyak, terlalu semangat. Saya mulai berdoa, Tuhan tunjukkan firman-Mu yang harus kami bacakan. Setiap saya tugas, berikan firman-Mu yang tajam, tidak terlalu banyak, tapi mengenai sasaran. Saya sudah berdoa begitu. Kemudian kritik, kalau membaca jangan cepat-cepat. Itu pun saya sampai saat ini selalu diingatkan istri saya. Karena saya menganggap orang itu sama seperti saya. Kalau membaca, bedet-bedet gitu, saudara. Diingatkan, moconnya aja cepat-cepat, gitu, saudara. Kemudian saya mulai belajar baca pelan-pelan. Karena saya kadang-kadang baca ayat itu mikirnya waktu, cepet aja. Pokoknya ayatnya ditulis, baca cepat, mereka baca. Oh enggak bisa, harus kamu bacakan, kritik. Mulai saudara, setahun kemudian, tante ini datang kepada saya. Yonatan, aku sekarang diberkati dengan khotbahmu. Bukan berarti saya besar kepala saudara ya. Tapi saya berdoa Tuhan. Saya berdoa untuk tante ini memberikan yang terbaik. Ada satu lagi, ibu-ibu saudara, belum, ya istilahnya waktu itu dia belum menikah, tapi sekarang sudah ibu-ibu. Kalau ngomong ya cuantas saudara, orang NTT. Kamu dulu kalau khotbah bengak-bengok. Aduh, iya. Akhirnya saya mendapatkan bahasa saudara, kalimat. Kritikan itu bagi saya suplemen bagi iman saya. Jadi saya kalau dapat kritikan itu suplemen, saudara. Vitamin untuk saya bertumbuh. Nah setelah itu saudara, saya ini paling, kalau dikritik itu paling senyum aja saudara. Tapi kalau dia sudah menyerang kebenaran, baru saya terangkan. Tapi kalau dia nyerang apa yang saya kerjakan, saya biasanya, ya terima kasih, saya akan memperbaiki. Sampai hari ini saudara, saya full timer 25 tahun, melayani Tuhan secara full timer 25 tahun. Saya merasakan sukacita. Apakah nggak ada kritikan? Ada, masih ada saudara. Karena itu mari malam hari ini, ya di sini mayoritas pelayan-pelayan Tuhan yang hadir. Mari kita siap. Saudara misalkan WL-nya kritik, kamu dulu nyanyi, saudara. Anggap itu suplemen, saudara. Suplemen yang membangkitkan iman kita. Oh, aku nyanyi kurang begini. Oh, pemain drum tuh. Kamu main drum apa main ledek ketek? Ada loh, saudara. Dulu ada saya mendengar, main drumnya geludakan. Tak apa, input seperti itu menjadi suplemen bagi kita. Kalau kita kuat mendapatkan kritik,
Di dalam kita melayani Tuhan dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan pakai kita lebih jauh. Gak usah contohnya, gak usah jauh-jauh. Bapak Gembala di sini aja, dihabisi dari segala sudut. Tapi hari ini, saudara, ini nanti jadi jalan tol, saudara. Akan menjadi catatan dunia. Sebuah gereja dipindah, digusur untuk jalan tol. Foto-fotonya sekarang banyak foto di sini, saudara, disimpan di Facebook, saudara. Besok kalau ini jadi jalan tol, ini menjadi kebanggaan. Itu rumah ibadah. Berapa kali pindah, Pak? Berapa kali diusir, Pak? Saudara, coba kalau Pak ya, wes, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah pakai nama Bapa Yahweh, nama yang benar, tapi tidak ada pembelaan dari Tuhan. Sudah, saya nggak melayani, nggak ada bangunan ini, saudara. Nggak pernah saya berdiri di tempat ini. Karena itu mari slide berikutnya. Dalam pertumbuhan iman Kristen, umpan balik hal yang penting dalam pertumbuhan iman kita. Karena sebagai sarana untuk introspeksi diri agar langkah-langkah iman kita, iman menjadi kuat untuk bertumbuh. Seperti sang penulis Amsal menyatakan, siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa yang membenci teguran adalah seperti binatang liar. Saudara, kalau kita mencintai didikan, mencintai pengetahuan, itu luar biasa. Tapi orang yang tidak gampang dikritik, orang yang tidak gampang diberi masukan, orang yang tidak gampang diarahkan, orang yang tidak gampang ditunjukkan jalan kebenaran yang baik. Seperti apa, saudara? Apa, Pak? Kurang keras apa? Jadi nanti Pak Yakub sebagai gembala, kalau anak stafnya, anak buahnya, suruh hafalkan ayat ini aja, Pak. Amsal 12 ayat 1. Ini ayat ini saya pegang, saudara. Aku tidak mau jadi binatang luar. Aku mau belajar. Aku mau mencintai didikan. Aku mau belajar banyak firman Tuhan. Saudara, saya itu membaca itu paling berat. Tapi kalau mendengarkan dan melihat senang. Pak Yakub kalau ngirimi saya, saudara, YouTube enak, saudara, sambil duduk dengerin. Tapi kalau baca buku, apalagi mata saya ini ada min, ada plus, saudara. Lepas kacamata, buka kacamata, berat. Banyak pengetahuan. Oh, saya ngerti. Oh, begini toh. Oh, begini toh. Oh, ini toh. Oh, khotbahnya ini diberi masukan Pak Yakub ini. Oh, yang benar seperti ini. Saudara, pengetahuan semakin luas, iman kita semakin kuat. Kenapa? Pengetahuan itu yang akan membawa kita kepada kebenaran. Pengetahuan itu akan menunjukkan sesuatu rahasia yang luar biasa. Kalau saudara tidak cinta pengetahuan, tidak cinta kepada Tuhan, pengetahuan itu hubungannya dengan Tuhan. Karena itu, saudara, mari, Amsal itu luar biasa, saudara. Orang yang tidak gampang dididik, tidak gampang diajar, tidak gampang diberi masukan, tidak gampang diberi introspeksi, Amsal mengatakan seperti binatang liar. Isinya balik ngeritik, saudara. Ya, jadi malam hari ini mari, kalau saudara mendengar firman Tuhan, mendengar didikan, kita renungkan, kita resapi, kita bahasa Jawanya dilaras. Apa sih omongannya tadi itu? Apa sih yang dibicarakan hamba Tuhan tadi mengenai kehidupan? Dilaras. Saudara akan menemukan terang itu di dalam pengetahuan kita kepada Tuhan. Ya, maju lagi, Mas. Jadi ini ada terjemahan, beberapa terjemahan, tapi saya akan berikan yang jika Anda suka belajar, perhatikan. Jika Anda suka belajar, Anda menyukai disiplin. Orang disiplin itu hubungannya dengan kesalehan. Orang yang disiplin itu biasanya hidupnya saleh, saudara. Orang yang tidak disiplin itu hidupnya sembrono. Jam berapa? Jam 4. Mulainya jam berapa? 4:30. Wes santai sih.
main game dulu, nanti begitu jam 4:30 kurang 5 mandi cepet-cepet, saudara. Oh, enggak ada di sini, sana sini mungkin ada. Saudara, disiplin yang menyertai betapa piciknya. Saudara, perhatikan. Anda menyukai disiplin yang menyertai betapa piciknya menolak koreksi. Jadi kalau orang tidak mau dinasihati, itu picik, saudara. Nggih, tapi di belakang mboten panggih. Karena itu saudara, mari jadi hamba Tuhan. Saya belajar, saudara, bagaimana taat kepada pimpinan. Bagaimana saya ini submission, penundukan diri. Saudara, pada waktu saya full timer pertama di Bukit Sion, pertama kali yang mengingatkan saya adalah istri saya. Pak, pimpinanmu umure meh podo karo kowe. Saudara, umurnya sama, saudara. Mendiang hambanya Bapak Loki itu kan umurnya 64, selisih hanya 2 tahun. Kamu gimana? Kamu pelayanan sejak SMP, SD sudah pelayanan, SMP, SMA, kamu banyak pengalaman pelayanan. Terus kamu sekarang di bawah seorang pimpinan, kamu bisa tak, Pak? Saya berdoa, saudara. Saya berdoa kemudian diajar Tuhan. Rendahkanlah di dalam Yakobus. Rendahkanlah hidupmu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan akan mengangkat kamu. Saudara, waktu itu saya dapatkan ayat itu, saya katakan, Tuhan, aku harus menundukkan diri kepada pimpinan saya. Saudara, saya disuruh apa aja sama gembala waktu itu, Bapak Loki. Yonatan, urus ini ya. Saya tidak ngerti yang namanya ngurus IMB, saudara. Saya tidak ngerti ngurus namanya Bakes Bank. Kalau sekarang, kalau dulu Sospol, bagaimana ngurus gereja. Pada waktu proses pembangunan gereja, saudara, saya menghadapi 4 RW. 1 RW itu sekitar ada 15 atau 18 RT. 1 RT itu sekitar 50 warga, saudara. Setiap saya pertemuan mau izin pembangunan itu, saudara, di hadapan 4 RW, mulai rapat jam 7, kadang-kadang jam 3 pagi belum selesai, saudara. Istri saya karena nggak tahan, telepon Pak Loki. Pak Loki ngomong, iya Bu, Pak Yonatan masih rapat, ini komunikasi saya sama saya terus. Saudara, tapi pada waktu itu, saudara, saya hanya berkata, ya Pak, siap, ya Pak, siap. Nggak ngerti, saudara. Saya sales, saudara, saya penjual pipa. Dari penjual pipa harus menghadapi orang politik-politik itu, saudara. Menghadapi ada yang jenderal, ada yang laksamana, ada yang menghadapi ini, ada yang, waduh saudara, saya diserang. Ini untuk apa? Ini apa? Ini apa? Jam 7 malam loh, saudara, sampai jam 3 pagi. Akhirnya Tuhan itu tolong, saudara. Ternyata di dalam penundukan diri kita kepada pimpinan, kepada atasan kita, Tuhan itu bisa buka jalan. Akhirnya mereka tanda tangan semua, gereja boleh dibangun. Saudara, waktu itu sudah ditolak. Ini nanti repot ini. Kalau ini nanti untuk gereja ini repot, ini parkirnya susah ini. Ini sudah mulut yang nggak enak semua, saudara. Dan saya kata, Tuhan, saya sudah menyerah. Saya menyerah kepadamu, Tuhan. Saya ditugaskan oleh pimpinan saya berserah. Saudara, hari ini, saudara, submission, penundukan diri pada pimpinan yang ada di dunia kepada Tuhan secara total. Di situ Tuhan akan menunjukkan suatu jalan yang tidak saudara ketahui, saudara. Dan hari ini saya baru bisa merasakan bagaimana hidup saya di dalam Tuhan. Anak-anak saya, keluarga saya bisa melihat submission di hadapan Tuhan. Ternyata yang tidak kelihatan dengan mata manusia, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kaget, saudara, kalau hamba Tuhan direndahkan, tidak dianggap sampah, dibuang sana, dibuang sini, saudara. Tapi kalau submission itu kepada Tuhan tetap, kalau dia suatu saat diangkat oleh Tuhan,
Saya tidak kaget dan saya tidak pernah iri, karena itu perjuangan iman. Perjuangan iman saya adalah diri saya dengan Tuhan. Perjuangan iman hamba Tuhan yang lain itu hak Tuhan dengan dia. Berkat mereka, berkat saya tidak sama. Tapi submission itu penting, saudara. Karena itu saudara dikatakan betapa piciknya menolak koreksi. Jadi saudara sekalian, kalau saudara melayani Tuhan, kemudian ada orang yang mengoreksi saudara, mengkritik saudara, jangan marah dulu. Jangan emosi dulu, jangan sakit hati dulu, jangan merasa hebat dulu. Datang kepada Tuhan. Tuhan, mau apa Tuhan? Saudara, kalau saya mau ceritakan daftar yang ngeritik saya, banyak saudara. Banyak. Tapi saya katakan, Tuhan memang kemampuanku itu loh Tuhan. Aku khotbah ya kemampuanku itu saudara. Kalau Tuhan gak percaya, jangan saya dijadwal udah di gereja mana. Jangan ada yang mengundang saya Tuhan. Saya ngomong begitu saudara. Bukan saya marah-marah, Tuhan saya sudah tinggalkan ini. Apa Tuhan percayakan kepada saya? Awal saya melayani, saya dipercaya saudara. Ngurusi surat-surat izin, ngurusi apa. Tidak pernah khotbah saudara. Jarang khotbah, belum tentu. Sebulan sekali saudara. Tapi Tuhan nyatakan hari ini, oh Tuhan menuntun saya dengan cara yang Tuhan yang luar biasa. Next slide berikutnya. Terus klik aja. Terus saja. Ya, oh, sebentar. Ciri dari ini salah saya tadi. Ciri dalam menerima umpan balik positif ataupun negatif. Yang pertama itu adalah cinta pengetahuan. Saudara, pengetahuan itu sumber informasi. Jadi kalau saudara nggak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara tidak akan mendapatkan pengertian bahkan informasi dengan Tuhan secara real, saudara. Saya setiap tahun minimal 1 kali baca Alkitab, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap tahun. Jadi kadang-kadang saya harus ngelembur, saudara. Hari ini bacaan saya sekitar 6 pasal belum saya baca, saudara. Karena capek, tadi malam dingin, bangun sampai 4 atau 5 kali, saudara. Tadi pagi mau bangun, mau baca Alkitab, tidak kuat, saudara. Tapi saya harus berjanji mengambil sikap malam hari ini. Tugas bacaan saya hari ini harus selesai. Habis ibadah tadi pagi, saya baca-baca, tiba-tiba sudah ngorok, saudara. Capek sekali. Itu tubuh manusia. Tapi tubuh manusia ini tidak bisa dibiarkan kita ngomong aku capek. Tapi harus ada dorongan dari hati kita. Baca, saudara. Kadang-kadang saudara saya mau baca kitab bilangan. Tahun ini saya baca bilangan. Tahun depan baca bilangan lagi. Ada berkat yang beda. Di alam Alkitab itu saya tulisi berkatnya tahun ini. Loh, ayat yang sama Tuhan ngomong lain lagi, saudara. Luar biasa. Firman Tuhan itu tidak dibatasi dengan tulisan yang kita baca. Tapi Tuhan bisa membuka alam roh kita. Buka batin kita, pikiran kita untuk memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab itu, saudara. Karena itu pengetahuan. Jadi kalau kita itu cinta pengetahuan, kita senang mendapat teguran. Teguran itu adalah umpan balik untuk hidup yang akan datang. Jadi koreksi itu bukan sekedar mengkritik jeleknya, saudara. Ishak ini punya guru vokal, setiap dia nyanyi kita rekam, kita tunjukkan. Selalu katakan, Ishak kamu tidak boleh gini nyanyinya. Kamu harus rubah. Kadang-kadang terlalu cepat, terlalu lambat, atau dia overtone-nya terlalu berlebihan, sehingga pendengar itu nggak enak. Kamu overtone itu cukup sekali, saudara. Nggak apa-apa, hujan sampai malam, khotbahnya sampai malam ini nanti, saudara. Saudara. Jadi umpan balik itu untuk hidup yang akan datang. Perhatikan, terutama pelayan-pelayan Tuhan. Kalau ada masukan, ada kritik, ambil itu, saudara. Untuk modal yang akan datang. Saudara, anak saya yang nomor 2 ya, Kak Simeon kenal, Aldo, itu kalau latihan gitar itu saudara, main gitar,
klasik itu, satu hari bisa 4-6 jam. Karena begitu dia masuk di kelas, gurunya itu sudah, kalau ada satu nada aja salah, komplainnya itu enggak karuan, saudara. Pak Supriyadi, pemain keyboard Bukit Sion yang sekarang ada di Manado, dia katanya latihan main keyboard itu sampai tangannya berdarah. Tapi hari ini, saudara, dia menolorkan pemusik-pemusik yang luar biasa. Bahkan anaknya yang namanya Pris, juara piano nasional. Saudara, jadi kalau saudara dikritik, yang negatif, saudara, itu adalah modal. Suatu pondasi bagaimana kita melompat batu loncatan. Oh, aku kurang ini, berarti aku harus begini. Aku kurang begini, aku harus begini. Melangkah yang lebih baik. Saya percaya, saudara, kalau setiap pelayan Tuhan, setiap anak Tuhan seperti ini, Tuhan akan pakai kita dengan cara yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, next. Pengetahuan, ya. Pengetahuan di dalam dunia ini merupakan hasil olah pikiran manusia dalam mengenali segala gejala alam yang hasilnya untuk dimanfaatkan bagi kehidupan. Jadi orang, saudara, pengetahuan itu, ahli-ahli pengetahuan itu, saudara, dia meneliti, menyelidiki obat-obatan dan sebagainya untuk sesuatu dipakai untuk manfaat kehidupan masa depan. Ya. Bagaimana tentang pengetahuan di dalam iman Kristen? Pengetahuan di dalam iman Kristen selalu berhubungan dengan kehidupan pribadi kita dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamat manusia yang menyangkut takut akan Tuhan. Jadi kalau kita belajar pengetahuan Alkitab, itu hubungannya pengetahuan bagaimana sikap kita ini takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup kudus. Tadi lagunya yang disampaikan, tutur kata firman Tuhan, ya Pak Ari. Hidup kita itu tidak keluar dari tutur kata firman Tuhan. Hidup kudus. Hidup berkenan menurut firman Elohim. Hidup berkenan di akhir zaman. Hidup bersosialisasi di dunia dengan sesama dan sebagainya. Jadi pusat pengetahuan itu adalah bagaimana kita mengerti hidup kita itu, cara hidup kita takut akan Tuhan. Saudara, kita belajar firman Tuhan. Saya setiap malam, saudara, sebelum tidur, saya selalu berdoa, Tuhan, saya menyerahkan nyawa saya, menyerahkan hidup saya. Ampuni hari ini, mungkin saya salah ngomong, saya salah berpikir, saya salah membatin seseorang, saudara. Batin dalam hati itu pun bisa salah di hadapan Tuhan. Oh, orang ini begini, saudara. Apalagi terucap dengan kata-kata. Karena kita tidak tahu, saudara, di tengah malam tiba-tiba malaikat mau datang kepada kita. Yonatan, habis kontrakmu, malam hari ini kamu kembali. Kalau waktu kembali, saya posisi dalam kondisi benar, berkenan, ya puji Tuhan. Tapi pada saat saya tidur, saya sedang marah, saya sedang membenci seseorang, saya sedang melakukan tindakan yang dosa di hadapan Tuhan. Kalau malaikat mau datang, apa yang terjadi, saudara? Karena itu, saudara, kita perlu pengetahuan takut akan Tuhan. Mulai cara kita berdoa, cara kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita mau tidur itu harus bagaimana, bangun tidur itu harus bagaimana. Saudara, loh Pak, legalistik, bukan. Kita mengenal Tuhan, Tuhan itu hidup bersama kita. Kalau kita berdoa, Tuhan ampunono saya hari ini, saya sudah berbuat dosa. Saya tadi di warung makan tahu 5 tapi ngomong 3, itu bisa aja terjadi. Mungkin saudara lupa, ingatnya 3, tapi begitu di rumah diingatkan, oh kamu makannya 5 loh. Ya besok kembali ke warung itu, Bu kemarin saya makannya 5 kurang 2. Atau gak apa-apa, yang penting aku lali kok 5, mau makan ilingku telu apa ya. Tuhan,
Kadang-kadang apa yang diingatkan Tuhan itu, saudara, kepekaan hati. Orang yang takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, rohnya peka, saudara. Rohnya akan diingatkan Tuhan. Suatu hari, saudara, saya berjalan nyetir mobil, saudara. Tiba-tiba ada seorang buta digandeng anaknya wanita. Tapi waktu itu saya mau naik mobil terlalu cepat. Tapi Tuhan ngomong, putar balik. Seperti ada suara putar balik. Tuhan, langsung saya berdoa. Kalau saya putar balik, ibu itu masih ada, akan saya angkut. Dan itu kehendak Tuhan. Saya cari putaran, saudara, di daerah Ngagel sana, saudara. Saya pulang. Ibu itu masih di depan pabrik eyeglass waktu itu. Saya katakan, Bu, mau kemana? Saya pakai bahasa Jawa. Bu, badhe tidak pundi. Badhe ten waru, Mas. Nitih nopo, saya kata. Nyegat bemu, pun, monggo mlebet. Ayo Dik, ibunya digandeng. Saudara tahu, ibu duta itu tukang pijat. Ternyata dia anak Tuhan, saudara. Loh Ibu, Bapak dari saking pundi? Oh, langsung saking gereja. Loh Pak, kula nggih Kristen. Saudara, saya bisa terharu. Ibu apa kerjanya? Mijet Pak, dari gang tadi masuk. Anaknya umur berapa? Umur 11. Enggak sekolah. Nah, sekolah pripun Pak, ngeter-ngeteraken kula. Saudara, digerakkan Tuhan sesuatu, saya harus lakukan. Akhirnya hari Minggu, saudara. Bu, saya tawari, Minggu mau ke gereja, Bu. Purun. Ternyata suaminya juga buta, saudara. Pada waktu itu saya hanya mengucap syukur, Tuhan, rohmu hidup, rohmu hidup, rohmu hidup. Saya selalu bersyukur. Berapa kali kejadian, saudara. Digerakkan lagi, saudara. Waktu saya nyetir, saudara, di daerah Rungkut, ada ibu-ibu gendong bayi, saudara, sambil dorong gerobak. Beli tisu. Hanya suara, beli tisu. Saya berhenti, saudara. Bu, tumbas tisu. Saya tiga, saudara. Terus anaknya laki ternyata datang. Apa Pak? Tisu, saya belikan. Sudah laku, saya kata. Mulai pagi. Dereng laku, dereng payu Pak. Akhirnya saya beli tisu 3. Satu kebok gitu, saudara. Saya bisa meneteskan air mata, saudara. Saya terharu, bukan kasihan sama dia, tapi Roh Kudus mengasihi saya untuk saya melakukan sesuatu. Orang miskin banyak di dunia ini, saudara. Tapi tidak selalu Tuhan berbicara kepada kita untuk melakukan sesuatu. Berarti Tuhan punya rencana sesuatu. Dan kesempatan waktu itu saya berkata, Bu, Tuhan Yesus memberkati, saudara. Mungkin dia Yesus nggak ngerti, saya pakai kata yang lama. Gusti Yesus, saya kata, memberkati. Juru selamat. Akhirnya saya katakan, Yesua terakhir. Saudara, bagaimana hati kita digerakkan? Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita kusuk, sekedar kusuk beribadah, tapi peka, merasakan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Peka. Tidak acuh tak acuh dengan dunia ini, tapi betul melihat dunia ini seperti Tuhan melihat dunia ini, saudara. Jadi saudara, takut akan Tuhan. Ayo maju sedikit. Nah, mengerti pengetahuan dan siap menerima feedback. Apabila ya dampak nyata dalam kehidupan, apabila menolak teguran, hidup kita akan mandek, rohani kita akan mandek. Saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani yang menyenangkan, saudara. Kekristenan saudara akan membosankan, iman Kristen saudara akan bosan. Saudara, teguran tidak selalu dari gembala, dari firman Tuhan yang saudara dengar, dari pujian yang saudara dengar melalui radio. Saudara mendengar orang lain berbicara tentang sesuatu hal, kalau itu mengenai kita, saudara harus peka. Kalau saudara tidak peka iman, saudara tidak peka hidup, saudara akan mandek, tidak akan bertumbuh. Pelayanan saudara gitu-gitu aja, iman saudara begitu-begitu aja. Tapi kalau saudara berkata, oh ini firman Tuhan berbicara untuk saya. Jangan sampai kita, oh itu untuk dia, oh itu untuk dia, oh itu untuk dia. Dasar dia begitu, makanya firman Tuhan berkata demikian. Saudara semakin terpuruk dan saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Apabila menerima teguran, saudara akan berkembang ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas.
seluruh kehidupan saudara akan menghalang. Saudara, saya berani berkata demikian, saudara. Pada waktu saya sebelum full timer, saya ini paling susah menerima kritikan, saudara. Emosi saya dulu, saudara. Saya berapa kali mau berkelahi dengan preman. Berapa kali saya kan, aduh saudara, kalau nyetir kayak disenggol sedikit aja kayak setan jalanan, saudara, menyerang saya. Pernah mau dikeroyok sopir bemo, saudara, karena bemonya saya tabrak, saudara. Jahat saya, saudara. Tapi setelah saya mengerti, saya harus mengenal Tuhan. Melalui pengetahuan kepada Tuhan. Awal mula hikmat dan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Pada saat saudara takut akan Tuhan, saudara akan dibimbing oleh Tuhan dengan kehidupan yang semakin naik, semakin naik. Untuk berkembang harus siap menerima teguran kritik apapun bentuknya. Kalau saudara dapat kritik, saudara, jangan marah dulu, terima dulu, dengerin dulu, renungkan dulu, resapi dulu. Kalau memang itu tidak benar, saudara klarifikasi. Maaf ya, saudara, saya berani, saudara, sama pimpinan saya kalau sudah di dalam pelayanan dengan gembala kami, saya ditegur gini, saya renungan dulu, saya ingat-ingat dulu, bener enggak? Kalau saya enggak salah, saya datang dan saya katakan, Pak Gembala, Bapak kemarin ngomong begini, saya mohon penjelasan, maksudnya apa? Oh maksudnya gini. Loh, saya enggak melakukan loh Pak. Loh, kok enggak melakukan ini, infonya begini. Enggak loh Pak, saya betul-betul. Iya dia. Oh ya sudah, dia minta maaf, saya yang memaafkan, saudara. Hubungan tetap beres. Bukan berarti saya, begitu saya tinggalkan. Nah, saya klarifikasi dengan penuh kasih. Sampai beliau dipanggil Tuhan, hubungan kami tetap mesra, saudara. Saudara yang saya dimarahi, dibentak juga, enggak apa-apa. Saya dengerin dulu, saya diam dulu. Saya bawahan, siap mendengarkan. Tapi begitu saya salah, saya minta maaf. Begitu saya benar dan tidak sesuai dengan apa, saya datang dan saya klarifikasi. Itu indahnya di dalam Tuhan, saudara. Jadi tidak usah bersih tegang, otot-ototan, sehingga menjadikan peluang iblis untuk saling menyakiti satu dengan yang lain. Mari saudara, terutama pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Yang ngeritik itu belum tentu orang di dalam gereja. Mungkin pada saat pelayanan ada orang luar denger, waduh kok gak enak gini dan sebagainya. Terima dulu. Saudara, hari ini saya bersyukur, saudara. Saya banyak belajar pada hamba-hamba Tuhan yang senior. Pak Yakub umurnya selisih 1 tahun, tapi ilmunya selisih 100 tahun, saudara. Saya banyak belajar. Di WA saya, kalau saudara tidak percaya, dari awal YouTube yang pernah dikirim Pak Yakub, tidak pernah saya hapus. Ya, kalau saudara, saya nggak pernah hapus WA-nya apa yang dikirim Pak Yakub. Saya ulang, saya belajar lagi. Saya mulai belajar bahasa Ibrani, mulai belajar. Sedikit, tidak apa-apa, saudara. Saya tidak pernah malu, saya umur hampir sama tapi ilmunya enggak, saya enggak pernah malu, saudara. Saya tanya Pak Yakub karena pengetahuan di dalam Tuhan itu akan membawa kita semakin hormat. Takut akan Tuhan itu hormat kepada Tuhan. Ya, maju lagi. Bagaimana dapat menerima teguran atau kritik yang dapat memberi masukan demi membangun diri? Bagaimana? Ayo langkah terus, Mas. Siap mendengar dan penguasaan diri. Yakobus 1 ayat 19. Maka itu hai saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Saudara, tadi yang saya katakan, orang ngeritik saya dengarin dulu. Kira-kira perlu saya komplain enggak? Kalau oma-oma yang ngeritik saya tadi, saudara. Oh iya, saya biasa pelayanan di anak muda, kalau ngomong cepet, baca cepet. Oh kalau di tempat umum, kebaktian orang-orang tua, saya harus ngomongnya pelan-pelan. Oh ya, saya rubah, saudara. Saya nggak langsung marah. Oma bisa khotbah ta? Ngeritik saya bisa khotbah, Oma.
Ternyata oma itu ternyata guru, saudara. Guru zaman Holland Spreken, saudara. Orang zaman Belanda itu guru dan dia tidak menikah sampai meninggal, saudara. Ternyata dia guru, saudara. Dia ngajari saya dengan caranya dia. Hari ini saya bersyukur. Kalau saya tidak dikritik sama oma itu, tidak diberi masukan pada oma itu, mungkin saya tidak ada kemajuan. Walaupun hari-hari ini saya merasa kemajuan saya ya biasa-biasa aja, saudara. Yang penting saya terus coba melayani Tuhan. Jadi saudara sekalian, mari, kalau saudara mau memuncai masa depan, saudara mempunyai masa kehidupan saudara yang indah di masa depan, ayo, setiap firman Tuhan yang kita dengar, masukkan secara langsung tidak langsung, baik dari orang, dari siapapun. Teduhkan dulu hati saudara, jangan emosi. Kenapa? Perpecahan, terjadi masalah jemaat satu dengan jemaat yang lain, karena hal seperti ini. Ya, maju lagi. Tadi ayat yang satunya belum saya baca. Kembali lagi, Mas. Sebab kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran Elohim. Waktu Pak Yakub diusir marah-marah enggak, Pak? Diem ya, Pak? Coba kalau Pak Yakub marah-marah, gak menghasilkan kebenaran, dan kebenaran tetap ditegakkan sampai sekarang ini. Saudara, jadi kalau ditegur, Pak Yakub negor, saudara, kamu loh, kok gak rapi, saudara? Lihat tuh, koreksi, oh iya baju saya, ya Pak terima kasih, baju saya kurang, beniknya belum dipasang satu. Tapi kalau saudara, ngapain sih Pak Yakub ngurus-ngurusi ya saya? Rapi enggak rapi kan saya, yang penting saya kan tetap ganteng, ya saudara. Tapi indah saudara, kalau kita seperti itu. Ayo slide berikutnya. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwa. Lemah lembut saudara, rendah hati. Saudara, saya hamba Tuhan. Saya secara pendidikan saya sarjana teknik mesin, saudara. Saya dulu lulusan UGM. Teman saya satu kampus, Erlangga Hartarto itu satu kelas, dan saya dulu adalah jurukamnya dia kalau dia mau jadi senat dan sebagainya. Dia sudah hebat. Teman saya satu angkatan sudah berapa profesor, saudara. Kalau saya profesor karburator bocor kalau saya, saudara. Mereka hebat-hebat, saudara. Ternyata modal kita untuk mendapatkan pengetahuan di dalam Tuhan, kelemah lembutan, saudara. Kadang-kadang ada pertemuan hamba-hamba Tuhan yang khotbah itu pendeta desa, pendeta pucuk gunung, saudara. Dia enggak S1, hanya sekolah Alkitab 2 tahun, kemudian dia dikirim pelayanan sehingga dia bisa merintis. Secara homiletik, hermeneutik, segala pengetahuan pada waktu dia khotbah, secara pribadi saya ngerti. Tapi pada tengah-tengah khotbah, saudara, pada dia sampai menyampaikan firman Tuhan, ada satu kalimat yang membuat roh saya menyala-nyala, saudara. Saya dengarkan serius. Saya mencatat ayat-ayatnya, apa yang dia bicarakan. Tapi pada saat tengah-tengah dia berkhotbah, pada saat saya menerima khotbah dari dia, seorang hamba Tuhan desa yang kecil, jemaatnya nggak sampai 50. Dia diberi tugas karena itu persekutuan hamba-hamba Tuhan. Jadi selama 3 hari ada persekutuan hamba-hamba Tuhan. Pagi siapa yang khotbah, kemudian siang siapa yang khotbah, sore saya biasanya bagian dari dapatnya KKR, saudara, malam jam 7. Dan pagi hari ada khotbah itu, saya dapatkan. Tiba-tiba hati saya itu bersuka cita. Oh ini jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, setiap orang yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini, saudara, dimanapun persekutuan, jangan sampai kita menilai orangnya itu, tapi izinkan Roh Kudus berbicara melalui orang itu untuk memberkati kehidupan kita.
Ya, jauh lagi. Menjadi pelaku firman Tuhan. Dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Mari saudara, firman Tuhan ngomong apa? Kalau Tuhan ngomong ampuni dia, kerjakan ampuni dia. Berkati dia saudara. Tolonglah dia, tolong saudara. Mungkin saudara, gimana menjadi pelaku firman Tuhan? Ayatnya, Alkitabnya 66 kitab. Banyak firman Tuhan. Tuhan ngomong apa? Saudara, Tuhan tidak akan memaksakan saudara. Tuhan akan berbicara dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Seperti tadi yang saya contohkan, putar balik mobilmu. Beli. Hanya itu saudara, beli tisu saudara. Ternyata ibu itu menggendong bayi dan anaknya laki-laki dorong gerobak. Saya tanya, Bu, sudah laku berapa? Belum laku sama sekali Pak, mulai pagi. Saudara, kadang-kadang di tengah jalan ada orang jualan apa, Tuhan bisa ngomong, beli. Mungkin pisang, beli. Kadang-kadang saya dengar suara seperti itu. Saya belajar saudara. Paling keluar uang 10.000, 15.000. Tapi pada saat saya beli, dia bersuka cita. Terima kasih, terima kasih. Ada kekuatan roh di dalam hati saya. Karena itu praktekkan, saudara. Praktekkan di dalam hidup kita. Ayo maju lagi. Ya, ini ayat terakhir. Sebab jika seseorang menjadi pendengar firman tetapi bukan pelaku, ia telah menjadi seperti orang yang mengamati wajah aslinya pada sebuah cermin. Karena dia mengamati dirinya tetapi setelah pergi maka dia segera melupakan seperti apakah dirinya. Saudara, ilustrasi saya yang bercermin pakai kaos merah tapi yang dicermin pakai dasi. Berbeda. Jadilah diri saudara sendiri. Jadilah saudara apa adanya di dalam iman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Biarkan Tuhan berbicara pada sore hari ini saudara. Saudara diingatkan apa tentang diri saudara? Bereskan saudara. Sebelum saudara masuk di dalam perjamuan kudus, sebelum saudara bersatu dengan tubuh darah Tuhan kita, apa Tuhan ingatkan? Mungkin saudara terlalu keras di dalam hidup saudara, tidak mudah menerima masukan. Saudara merasa yang paling hebat di dalam hidup saudara. Orang lain tidak ada artinya tanpa saudara. Saudara, Tuhan maunya persatuan. Tubuh Tuhan dipecah-pecah untuk kita dapat bersatu di dalam tubuh Hamasiah. Mengapa kita tidak mencintai orang lain? Mengapa kita tidak mengasihi orang lain? Mengapa kita tidak melakukan kasih kepada orang lain? Berdoa saudara, berdoa. Tuhan ingatkan apa? Ada sesuatu yang salah. Hubungan suami istri yang tidak beres. Hubungan orang tua dan anak-anak yang tidak beres. Keluarga yang tidak beres. Biarlah sore hari ini bereskan kepada Tuhan. Pada saat saudara menerima tubuh dan darah Tuhan, saudara akan dapatkan berkat yang luar biasa. Dan saudara akan mengalami mujizat di dalam Tuhan. Terus berdoa. Kami kembalikan kepada Bapak Gembala Yakub. Taruh roti di sebelah tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi lewat kepala. Roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Yeshua HaMasiah. Tubuhnya yang kudus, kehidupan yang tidak berdosa, telah dijadikannya berdosa dan mati bagi kita, supaya kita yang seharusnya binasa dihidupkan oleh kematiannya. Oleh karena itulah bukti cinta kasih Yeshua kepada kita. Oleh karena itu firman-Nya mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yeshua pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara beriman kepada tubuh Yeshua HaMashiach? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Pindahkan cawan di sebelah tangan kanan saudara dan angkat tinggi-tinggi lewat kepala. Air anggur yang ada di tangan saudara adalah darah Yeshua HaMashiach. Darahnya yang kudus itu, dia curahkan di atas kayu salib untuk mencuci dosa kita, dan ketika dia disiksa, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Itulah bukti cinta kasih Yeshua kepada kita, sesuai dengan firman yang mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara beriman kepada darah Yeshua HaMashiach? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bukan saja Engkau mati bagi kami, bahkan Engkau mengingatkan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami terus maju di dalam Engkau. Kami menerima umpan balik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jonathan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan beserta dengan keluarga. Biar kemuliaan Bapa tetap dinyatakan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini pagi maupun sore sudah dilayani oleh Bapak Pendeta Jonathan Wantoro. Beliau adalah seorang hamba Tuhan senior. Kalaupun beliau katakan saya memiliki ilmu lebih tinggi, sebetulnya tidak juga. Karena beliau adalah seorang dosen, saya bukan dosen, saudara-saudara. Dan hari ini firman Tuhan sangat luar biasa tentang umpan balik. Jadi kalau saudara dikritisi, itu jangan marah seperti firman Tuhan tadi katakan, tapi buktikan kalau kritisinya itu tidak benar. Gereja ini sudah 4 kali dikritisi, Pak. Yang pertama gereja warung bakso. Saya buktikan kalau gereja ini bukan gereja warung bakso. Lalu pindah tempat menggunakan tenda sehingga dijuluki gereja tenda biru. Ya, saya buktikan juga kalau gereja ini bukan tenda biru. Kemudian pindah lagi ke tempat ini dengan julukan gereja gudang, karena bentuknya seperti gudang. Saya buktikan kalau gereja ini tidak seperti gudang. Sekarang julukannya adalah gereja mewah. Mewahnya karena mepet sawah. Saya akan buktikan bahwa gereja kita mewah bukan karena mepet sawah, tapi betul-betul mewah. Ya, itu yang harus kita buktikan. Kalau saudara dianggap goblok, jangan saudara marah, tetapi buktikan kalau saudara tidak goblok. Saudara bisa ngetik nama Yakub Sulistyo di searching Google, nanti keluarnya Yakub sesat, Yakub penyesat, macam-macam, ya. Tapi saya buktikan bahwa saya tidak sesat. Jadi secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jonathan, Ibu beserta dengan Esa yang sudah melayani pada hari ini, dan kami secara pribadi sangat diberkati. Ya, puji Bapak Yahweh. Beliau besok akan kembali ke Surabaya. Kita dukung doa supaya sampai dengan selamat dan semakin dipakai Bapak Yahweh dengan luar biasa.
Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya tutup di dalam doa, bagi saudara yang berulang tahun bulan November yang tadi pagi belum didoakan, silakan bisa maju ke depan yang bulan November. Dan bagi saudara yang belum mendapatkan kalender, nanti bisa minta, Bu Rahel ulang tahun bulan November. Ya, silakan naik. Ada lagi saudara-saudara? Nanti kita akan mendengar pengumuman dari Pak Sarmujito. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Arahkan tangan saudara ke depan, kita berdoa untuk Bu Rahel. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan hamba-Mu Bu Rahel ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu ini berulang tahun dalam bulan November. Semua aktivitas usaha pekerjaannya Tuhan berkati di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Jadikanlah semua usahanya berhasil untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Apabila ada orang yang akan berbuat jahat kepadanya, Engkau tolong ya Tuhan, supaya hamba-Mu ini terhindar dari kejahatan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk masa depan pelayanan dan kehidupannya ke dalam tangan-Mu, di dalam melayani para karyawan di Jepara, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberikan korban tatangan, Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Karena mereka memberi bukan karena ingin mendapat dari Tuhan, tetapi sebagai wujud cinta kasih kami kepada Engkau. Dan Engkau tidak pernah melupakan janji-janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk Bapak Pendeta Jonathan Wantoro beserta dengan keluarga yang besok akan kembali ke Surabaya. Kami serahkan perjalanannya ke dalam tangan-Mu, jauhkan dari malapetaka, bahaya maupun gangguan-gangguan di jalan. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini telah berada bersama dengan kami, untuk Pak Yahya, untuk Bu Yono, untuk Bu Umi yang akan kembali ke Salatiga. Tuhan sertai perjalanan mereka. Untuk Bu Rahel dengan Pak Andreas yang akan kembali ke daerah Jepara, Tuhan sertai, jauhkan dari malapetaka bahaya di jalan. Kumpulkan kami di waktu-waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya, Engkau berkati ya Tuhan. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Kalau kami sampai di rumah, biarlah kami dapat beristirahat dengan nyenyak, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas di dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amen. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amen. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amen. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes
menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.